Selamat datang di Webpack. Oke, untuk video kali ini kita akan belajar membuat aplikasi Pokemon App di Android. So, pertama kita akan menggunakan React Native. Kemudian untuk stylingnya kita menggunakan Native Win. Ini bisa disebut Tailwind CSS di React Native. Kemudian untuk endpointnya atau API-nya kita pakai di Pokemon API. Kalian bisa cek di pokeapi.co. Oke, langsung saja kita masuk ke step awal. Pertama, kalian masuk ke React Native ini ya, di bagian dokumen docs, terus environment setup. Terus di sini kalian pilih yang React Native, bukan yang Expo, tapi React Native. Pilih Windows, paket OS Android. Kemudian step berikutnya kalian install ini ya, Node.js dan juga JDK. Kemudian install ini Android Studio. Terus setelah kalian download dan install, ikutin aja stepnya yang di bawah ini ya. Setelah itu baru kita create new application. Oke, di tahap ini kita akan create new application ya, dengan cara mengikuti perintah ini. Oke, npx React Native init. Oke, langsung aja aku copy, terus aku paste, nggak bisa. Oke, kayak gini. Aku namakan projectnya Pokemon. Terus hit enter. Oke, setelah selesai seperti ini, step berikutnya kita masuk ke directory yang sudah kita bikin tadi, Pokemon, cd Pokemon. Kemudian kita buka di Visual Studio Code lebih seperti ini. Kemudian kita sini aku coba run ini ya, npx React Native run Android. Kemudian kalian hit enter dan tunggu beberapa detik. Oke, nanti akan muncul kayak gini ya, welcome to React Native. Kemudian langsung saja kita masuk ke bagian app. Di sini coba kita hapus keseluruhan. Di sini kita hapus. Oke, gini konsep. Dan langsung teks ini aja ya, teks dari React Native hello world, pasif, dan akan refresh. Di sini muncul hello world, jadi lumayan cepat untuk refreshnya di sini ya kalau kita pakai React Native. Kemudian kita masuk ke instalasi package atau library seperti Native Win untuk styling, React Navigation, dan lain-lain. Pertama kita coba masuk ke Native Win dulu. Kita coba install Native Win. Dan ini juga kita copy, npm install dev tailwind css, npx tailwind css, tailwind.conf nya dulu kita copy. Kemudian kita create tailwind css config. Dari sini udah selesai, baru kita copy ini kontennya. Di sini kita masuk di sini, dan di sini bisa kalian custom folder karena nanti aku akan pakai folder sendiri yang namanya komponen. Kayak gini, saya akan buat folder komponen. Kayak gitu. Kemudian tambahkan di Babel plugin Native Win, kita copy. Kemudian kita masuk ke VS Code mana tadi? Sini VS Code Babel. Ini. Kita save. Kita run lagi. React Native run Android. Kita hit enter. Bisa dilihat reset. Hello world, kurang lebih kayak gitu.
Oke, sekarang coba kita tes stylingnya apakah udah bisa digunakan apa belum. Plus name, text, save. Oke, jadi udah bisa ya sekarang. Kemudian next stepnya akan aku coba install Brave Navigation, kemudian sama Redux. Di sini aku akan coba implementasikan Redux menggunakan Redux Toolkit, walaupun sebenarnya ini project kecil ya, tapi setidaknya nanti kalian ada gambaran dari sini. Instalasinya ini, kemudian jangan lupa juga untuk install React Redux ya, karena nanti kita butuh provider dari situ. Jadi npm install React Redux. Oke, sini sudah selesai. Kemudian next step itu kita coba masuk ke bagian Tag Navigation ya. Di sini kita instalasi dulu. Baik, bentar. Kemudian di sini aku butuh. Kemudian ini jangan lupa kalian install juga. Oke, kemudian kita cari yang terakhir itu React Tag Navigation. Oh ini, React Stack ini ya. Oke, kalian copy, kalian install. Oke, lebih kayak gitu. Setelah ini selesai, bikin provider dan segala macamnya ya. Nih, coba aku kecilkan ini. Terus ini juga sini. Nah, oke, ini coba aku hapus dulu. Kemudian di sini aku butuh yang namanya navigation. Ini oke, coba aku bikin start, create navigator ini kalau nggak salah. Kemudian provider ya, provider ini untuk React Redux ya, dari React Redux. Oke, aku masukkan terlebih dahulu semua di bagian parent paling tertinggi ya. Kemudian navigation container ya. Kemudian di dalamnya kita panggil start tadi yang sudah kita definisikan .navigator. Oke, baru di dalamnya kita bikin route-nya. Oke, pertama kita butuh satu halaman dulu, home screen ya. Oke, halaman pertama dulu, screen, stack screen, kemudian name-nya home, ini komponen. Oke, di sini kita bikin komponen di dalam folder komponen, namanya card ini deh, Code.js NFT. Oke, card. Oke, kemudian kita bikin yang namanya store ya, untuk provider ini. Dan di dalam sini ada store untuk kita bikin create store-nya. Terus di sini store.js, import from Redux Toolkit, create bukan create kayaknya, configure store. Oke, ini on store configure store, dimana di dalamnya ada reducer. Nanti sebenarnya ini bukan aplikasi yang
kompleks, tapi yang nggak perlu yang namanya Redux sebagai manajemen state-nya. Tapi setidaknya aku akan coba implementasikan caranya penggunaan di Revit, yang mana mungkin hampir sama ya. Langsung saja kita buat slice-nya dulu. Get slice ya. Coba aja lah, biar satu filter. Namanya, karena di sini kita cuma melakukan pemanggilan IP menggunakan get gitu doang, berarti cuma pengambilan saja. Kita namakan seperti ini, slice.js. Di sini aku akan coba import from Redux toolkit. Ini butuh asynchronous pastinya, asynchronous dan slice-nya jangan lupa, slice. Kemudian aku akan bikin slice-nya dulu. Pokemon create slice, name Pokemon, initial state. Ini bisa kalian definisikan di luar sini atau langsung dalam sini, nggak apa. Di sini aku butuh yang namanya data dari pemanggilan API nanti, pastinya array. Kemudian karena kita nanti menggunakan konsep infinite scroll ya, yang mana itu konsep pagination. Jadi ini nanti aku butuh beberapa objek seperti page pertama mungkin dari 0 dulu. Definisikan 0, kemudian limit. Aku ingin limit setiap data yang aku dapat berapa, mungkin 10. Kemudian offsetnya kita set menjadi 0 dulu karena masih halaman pertama nanti. Set itu nanti kita ambil data dari gap keberapa gitu ya, kurang lebih seperti itu untuk pagination konsepnya kayak gitu. Kemudian nanti aku butuh loading kayaknya, false, kemudian error, null. Null. Sekarang aku mau bikin asynchronousnya dulu ya, export get Pokemon, fontsnya lupa. Oke, create asynchronous Pokemon slash get Pokemon. Oke, kayak gini lebih. Terus parameter kedua di sini berisikan beberapa fungsi-fungsi dari Revit Asynchronous itu sendiri, yaitu get state dan dispatch. Oke, aku butuh di state dan juga dispatch. Kemudian di sini, oke, mungkin aku coba kosongin dulu, return ini doang. Terus coba aku di sini panggil, coba aku masukkan di slide user. Oke, di sini langsung saja aku masukkan get Pokemonnya itu, filter, kemudian filter add case get Pokemon.pending, kemudian state pending berarti cuman loading doang. Butuh state, oke, state.loading. Aku mau set ini menjadi true. Kemudian tambahkan lagi add case get Pokemon.fulfill. Di sini berarti ada state dan juga action. Nanti seumpamanya action, responnya itu berstatuskan 200 atau oke. Jadi nggak ada error ya. Nanti datanya masuk sini, yang mana coba aku matikan dulu loadingnya.
aku bikin false, kemudian dot data, aku ingin bikin action data payload dari sini ya, dari sini payload. Kemudian kita cek dulu teman-teman, isinya itu di situ apa aja untuk di API-nya ya. Kita coba cek API-nya. Ini Pokemon, coba aku hit enter. Oke. Jadi nanti setelah kita call API-nya ini, nanti akan muncul ini, yaitu count, jumlah Pokemon itu sendiri, terus next. Next ini pagination ya. Jadi nanti akan ada parameter offset dan juga limit yang sudah aku buat tadi di state-nya. Kemudian results. Oh, jadi ini datanya. Ini nama-nama apa Pokemonnya ya. Oke. Kemudian coba aku action.payload result. Oke, kayak gitu. Kemudian untuk handling error, get Pokemon.reject state action. Kemudian loading dibikin false. Error action payload. Oke, kurang lebih kayak gini. Terus kita coba export ya. Export Pokemon.producer. Kemudian kita import di store. Di store berarti kita cukup import get Pokemon producer from ini. Kemudian kita bikin producer yang namanya Pokemon, dan di dalamnya adalah get Pokemon producer. Oke, ini. Nah, kita save. Oh ya, kita export dulu punya default store. Kemudian kita calling di sini store. Oke, berarti di bagian sini udah selesai. Kemudian kita cek di tempat lain. Oke, udah selesai. Itu udah selesai. Kemudian kita masuk ke card. Sebelumnya itu untuk jika emulatornya, sebenarnya emulatornya perlu di reset ya guys. Jadi kalian bisa reset dulu. Karena kita melakukan banyak perubahan tadi, bisa kalian reset terlebih dahulu. Ini aku reset. Oke, setelah ini kita langsung coba styling di card. Oke, ini baru aku reset. Kayaknya aku nggak terlalu butuh itu header home, itu nggak perlu ya. Jadi coba aku hilangkan di bagian screen ini. Terus masuk ke option, kemudian header zone. So ini isikan false. View class name, bikin flag directionnya itu volume, itemnya center, terus backgroundnya coba aku kasih violet 50, padding bottomnya 10, untuk yang top cukup 2, widthnya full, widthnya screen. Oke. Terus di dalam sini aku butuh kayak header gitu ya mungkin ya. Aku butuh header, class name, flag row aja, justify between items center dengan width full, kemudian padding X atau horizontalnya aku kasih 4, kemudian untuk padding bottomnya aku kasih 1. Oke, kayak gini. Headernya di sini aku bikin view lagi. Di sini ada image, class name, kemudian source. Oh, sebelum itu harus diimport.
Kalau nggak gitu nggak keluar suggestinya. So kayak gini URI. Terus di sini aku di sini cari apa gambar-gambar di Google ya. Kalian cukup ketikkan Pokemon logo Pokemon logo.png kayak gitu. Oke, aku masukkan di sini. Widthnya 10, hanya 10. Oke, muncul kayak gitu. Terus ini untuk card kita hapus dulu ya. Ini nggak butuh. Oke, kayak gini. Kemudian di samping karena ini tadi justify between, berarti aku harus tambahkan di sini satu elemen lagi, image. Di sini kelas name widthnya 28, hanya 10 sama kayak yang di atas. Jadi biar height-nya itu sama. Biar kayak sejajar gitu ya. Oke, search URI. Ini kalian juga bisa cari sendiri di Google ya. Logonya nggak harus sama kayak gini, bebas. Oke, paste, kemudian ku save. Oke, kayak gitu, lebih kayak gitu. Terus ini untuk header mungkin selesai dulu sampai sini. Terus di bagian bawah aku ingin melakukan playlist. Oke, sebelum itu kita masuk ke bagian ini dulu ya. Ini poinnya ini. Gimana caranya kita mengambil data dari API endpoint tadi. Yang di sini. Jadi ini API-nya ya. Ini untuk URL-nya. Oke, komen dulu. Kemudian bagaimana paginasi itu bekerja? Paginasi di sini ada offset dan limit. Jadi ada offset dan limit. Jadi di sini Pokemon slash offsetnya berapa? Misal 10 gitu kan. Kemudian dan limitnya sama dengan 10. Mungkin gini ya. Oke. Jadi untuk di awal aku pengen ngambil limit 10, yaitu 10 data di offset 0. Jadi di data awal nggak ada gap. Sebenarnya offset itu kayak gap ya. Jadi coba aku sebelum masuk ke sini berarti aku butuh yang namanya reducer untuk mengubah limit dan offsetnya di sini. Reducer namanya next pick kayak gini. Yang mana state.page sama dengan state.page plus 1 halaman 1 karena startnya dari 0 halaman 1. Kemudian offsetnya yaitu jika state.page value-nya lebih dari 1, yang mana berarti halaman 2 dan berikutnya, maka state.page akan aku kalikan dengan state.limit. Oke, semoga di sini masuk akal ya. Dan jika tidak atau state page tidak lebih dari 1, maka aku coba set di sini offsetnya jadi 0. Oke, kayak gini. Ini kasih koma dulu biar nggak error. Oke. Jadi maksudnya di sini ketika kita masuk halaman 2 berarti offsetnya yang awalnya dari 0 akan menjadi 10. Dan ya dari 10 berarti data yang next akan diambil yaitu data dari 11 sampai 20. 11 sampai 20 itu terlimit dari ini ya. Karena aku cuma butuh 10 data yang masuk. Oke. Semoga ini masuk akal untuk kalian. Kemudian baru kita masuk ke sini lagi. Oke. Sebelum kita memanggil API, aku ingin menjalankan sebentar ini kayaknya perlu export apa enggak? Ini perlu sih. Export. Next page. Pokemon.action. Oke.
dispatch ke next page kayak gini. Oke. Jadi sebelum kita pemanggilan API, aku ingin mengubah data page limit dan offset dulu yang di sini nanti. Setelah ini sudah berubah, baru aku akan ambil datanya itu. Berarti di sini get state ini berguna ya. Di sini const butuh page, kemudian data juga, limit, offset, get state dot Pokemon, kemudian const wait patch. Oke, di sini baru kita masukkan ini. Oke, offsetnya karena kita beri, kalau di halaman pertama kan berarti 0, jadi otomatis kita ambil dari sini ya, karena kalau masih awal ini masih 0. Oke, set terus limit by limit. Oke, kurang lebih kayak gini. Kemudian then doc doc.json kayak gini. Kemudian karena setiap halaman, berarti kalau kita masuk ke halaman 1, kita akan mendapat 10 kan, 10 data. Kita masuk halaman 2, kita dapat 10 data lagi. Nah, otomatis data yang sebelumnya akan ke override jika kita langsung mereturn mereturn ini ya, data yang dari sini ya, dari res ini, variable res. Otomatis data yang di sini, yang di halaman 1 akan ke override. Jadi kita butuh menggabungkan data previous data ke new data. Oke. Jadi di sini masukkan kondisi dulu page. Jika page-nya 1, kita langsung akan mereturn res. Tapi jika tidak 1 atau lebih dari 1 gitu ya, return, karena di sini nggak akan ada nilai minus, jadi nggak perlu berikan kondisi spesifik lagi gitu ya. Result data lalu kita concat ini untuk menggabungkan array ya, 2 ring jadi 1. Jadi array dari data pertama dan data kedua pengen aku concat ya. Ini data dari sini, dari state ini, previous data ya, berarti concat previous data ke fresh result. Kita kasih await di sini. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nggak akan kuhapus biar kayak gini. Oke, kemudian coba kita save. Kemudian ini berarti kita butuh si ini. Oke, setelah kita masuk ke cards, kita butuh yang namanya use effect dari React. Oke, di sini aku butuh dispatch ya, use dispatch dari React Redux. Kemudian aku butuh yang namanya pemanggilan data dari state dari Pokemon user ya. Tapi data langsung saja kita menggunakan use selector state Pokemon. Nah kayak gini. Lihat ya, ini ya, dari sini ya, Pokemon. Kemudian coba aku save, kemudian di sini coba aku dispatch get Pokemon dari sini ya, dari sini. Oke, Pokemon. Kemudian pengen aku cek konsol
log data. Oke, di sini punya aku sudah masuk datanya. Oke, kemudian aku ingin bagian flatlist ini pertama coba aku bikin columns, coba mungkin kayaknya 2 gini cukup, nggak terlalu besar-besar juga. Kemudian data ya, data di sini dari data di atas. Setelah itu kita butuh yang namanya render item. Oke, di sini aku buatkan elemen lagi begini ya, terus cons items touchable opacity. Oke, ini di dalam items aku langsung pengen ngambil datanya, yaitu item. Kemudian di dalamnya touchable opacity aku pengen, sebentar, aku styling dulu di sini. Aku kasih margin dulu mungkin. Margin 1 flag all, widthnya 40, hanya pasti 40 juga. 50. Background purple 200, justify center, itu center, jadi nanti semua elemen masuk ke bagian tengah. Roundednya coba bikin full, kemudian relatif di sini karena berarti ini enggak pakai dulu sementara. Yang aku kasih background dulu ya. Kemudian di sini kita masuk ke bagian image, class name, widthnya 28, source. Nah, di sini linknya itu coba aku kasih tahu ke kalian. Di sini semua Pokemon Ditto gini kan. Nah, di Pokemon yang bernama Ditto itu tadi, di sini nanti kan akan keluar datanya ya. Di bagian sprites ini, sprites. Nah, di sini kalian masuk ke ini semua gambarnya. Ini yang dari belakang, back default, terus ini dari front, dari depan gitu ya. Coba kalian copy yang ini, terus kalian pastekan, nanti akan muncul lah kayak gini. Oke. Jadi image-nya itu, berarti otomatis semua URL-nya untuk pemanggilan Pokemon sama pakai yang ini ya. Oke. Ini dari sini kalian terserah pengen yang mana yang default, apa yang dari manapun terserah. Aku pakai yang ini. Jadi copy, kemudian aku coba balik ke Visual Studio Code. Oke, di sini berarti nanti source-nya URL-nya di sini. Oke, karena di sini datanya punya lebih dari 1, aku kayaknya butuh yang namanya function untuk menggenerate URL tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Ya, langsung aja aku buat di sini. Enggak dari situ. Coba di sini service ini. Service. Oke. Terus di dalamnya service tersebut aku akan buat file namanya mungkin get generate link image.js, export const generate id image, karena itu di URL-nya berdasarkan ID ya. Kalau kalian lihat di bagian paling belakang itu di URL-nya, URL sini, kemudian const link URL, kita split berdasarkan slash ya. Jadi nanti akan
berbentuk array. Setelah kita split, kemudian kita mau ambil indeksnya, link, jika ada value-nya, jika array-nya nggak kosong gitu maksudnya, berarti link dot length, kita coba -2, kalau nggak gitu nol. Oke, di sini akan aku coba jelaskan. Return index, jika indeks ada ya, link indeks keberapa. Oke, kayak gini. Oke, sebentar aku coba jelasin di sini. Ini kan URL ya, URL console.log ini ya. Kalau diterangin gini susah. Dan sebelum itu kayaknya aku butuh tambahan lagi di sini. Export const get link image, ini ID, ini terus return. Oke, ini ya. Jadi sebenarnya tujuannya ke sini doang sih, ke ID. Oke. Kalau begitu kita langsung pakai ini ke mana ya? Mana tadi? Di sini. Sini. Oke, kita import. Oke, terus kita pakai ini. Terus oke gitu. Terus di dalamnya sini itu URL-nya berarti item.url. Ini kurang lebih kayak gini. Oke, nggak ada error ya. Terus pengen console.log tadi yang aku tampilkan tadi di sini, ternyata jadi coba pastekan di sini. Jadi munculnya di sini setelah console.log link ini munculnya seperti ini. Jadi oke, di sini bagian ID muncul di bagian belakang sendiri nomor 2. Kita lihat lengnya ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Secara indeks berarti 7 karena itunya dari 0. Oke, nah berarti link.length berarti 8 kurangi 2 sama dengan 6. Berarti di indeks ke 6. Ini indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi make sense ya. Make sense sampai sini. Setelah itu di sini di return link ini berarti dari sini ya, link terus indeks ke 6. Berarti indeks ke 6 berarti ini 1 ini nanti masuk ke sini get link image ya, di sini berarti get link image 1 gitu. Di sini ID-nya berarti 1, kurang lebih kayak gitu. Oke, sekarang masuk ke ini kok belum muncul. Sekarang coba fokus di selesaikan stylingnya dulu. Image terus kasih teks. Di sini berarti item dot name. Bahasa sini. Terus coba styling. Ini uppercase selalu, teks s, font semi bold, teks white, px1, background yellow, terus rounded and pink kayak gini. Oke, teksnya muncul tapi untuk image-nya belum. Oke,
ada yang missing di sini. Aku baru sadar URI. Oke, kita save. Nah, baru muncul. Oke, ini akan aku tambahkan beberapa styling. Pengen aku buat kayak gini ya, kayak Pokemon Dex-nya kayak gini. Jadi karena aku udah di sini definisikan relatif tadi, berarti kebiasaannya atau biasanya di dalam relatif itu ada absolute element plus absolute, top-nya 0, left-nya 0, background red 600, rounded top, rounded top masih top sama dengan full width-nya 40, 40, terusannya 20, terus border 4, border top si 2. Oke, kayak gini. Coba kita save kayak apa jadinya. Oke, ini baru yang merahnya dulu. Kemudian untuk bikin yang putihnya kurang lebih sama kayak ini, cuman posisinya kita ubah gitu ya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, sini langsung aku buat jadi gini. Jadi bagian bottom 0, kemudian backgroundnya aku ganti jadi slate 300, rounded di bagian bawah bukan yang di atas lagi, dan kayak gini lah. Oke, coba save. Oke, kurang lebih kayak gini muncul. Terus di bagian teks ini kayaknya perlu agak ke atasan dikit, 2 kali mungkin ya, cukup lah segitu. Oke, setelah ini selesai, terus aku ingin di bagian bola pojok kiri atas ini sampingnya menunjukkan jumlah dari jumlah Pokemon saat ini gitu ya. Oke, terus di bagian sini mana. Oke, ini ya di sini teks data ini, terus coba aku styling dikit, kasih jarak sama sebelah kiri ray 800. Oke, lupa harus styling di sini dulu juga. Kita bikin arrow, first name flag center, kayak gini ya. Kayak gini, coba kalian reload, itu akan nambah terus karena aplikasi baru di refresh. Jadi oke, data sementara 10, kemudian jika kalian coba perhatikan di bagian flatlist ini, oke, di flatlist di sini dia kita nggak bisa semena-mena kasih class name di sini ya, karena nggak semua komponen support dengan class name dari native Tailwind CSS itu sendiri. Nggak, di flatlist sendiri dia nggak semuanya support, mungkin cuman width dan lain sebagainya. Oke, setelah ini coba kalian cek scrollnya bisa apa enggak. Oke, kalau semuanya ini nggak ke scroll, kalian close dulu metodenya, terus kalian coba start lagi. Di sini scroll, aku ingin setiap scroll ke bawah dia akan langsung mengupdate dan mengambil data lagi gitu ya.
scroll ke bawah ngambil data, scroll ke bawah ngambil data baru. Jadi kayak infinite scroll gitu ya. Oke. Jadi di sini kayak gini, terus coba aku reload dulu playlist ini. Ada yang namanya on enrich, on enrich. Ketika menyampai di bagian bawah sendiri atau bagian akhir gitu. Yang ingin aku lakukan di sini mengambil data lagi. Jadi aku kupas saja dispatch Pokemon lagi di sini. Oke. Sesimpel itu. Oke, sekarang kita coba ya. Coba. Oke, reload lagi di metronya. Oke. Setelah itu coba kita scroll ke bawah. Oke, nambah kan 20. Nah, nambah Pokemon baru. Scroll lagi bawah, nambah ini, bagian ini lihat ya 30. Oke, Pokemon baru muncul lagi. Oke, aku ingin coba tambahkan di sini kayak tulisan loading gitu ya, biar nggak terlalu gimana gitu. Dan ini bisa kalian styling sendiri, soalnya kalian pengen tambahkan elemen loading yang lebih bagus dari punya aku. It's okay. List footer komponen. Oke, di sini aku masukkan teks loading last name teks Ray 500 font semi full. Kayak gini, coba kita save. Kemudian kita coba scroll ke bawah. Untuk bawah mana? Untuk bawah, muncul loading, terus muncul loading. Lihat di bagian sini punya aku biarkan kayak gini. Jadi kalian bisa buat versi kalian sendiri. Oke. Setelah ini selesai. Oke. Nextnya ini aku ingin setiap aku klik salah satu Pokemon di sini akan ke redirect ke new halaman atau new stack lagi untuk melihat detail dari Pokemon itu sendiri. Oke, gimana cara melakukannya? Kita butuh yang namanya on press di bagian, karena ini di elemen mana tadi? Oke, di touchable. Di sini kita kasih on press yang mana di dalamnya. Oke, karena card ini teman-teman, sebelum aku lanjut di sini, karena card ini masuk di dalam lingkungan navigation ini ya. Jadi setiap elemen yang masuk dalam lingkungan navigation stack ini akan memiliki props. Ya, yang mana propsnya itu di dalamnya yaitu namanya navigation. Tidak hanya navigation tapi masih banyak ya. Ada road dan params dan lain-lain. Navigation. Oke, sini navigation. Terus kita masuk ke on press lagi di sini. Navigation. Road, navigate kemana gitu kan. Nah, kita buat lagi di sini. Kita balik lagi sini, kita buat new page atau start yang namanya Pokemon. Ini terus di komponen aku bikin new file namanya card detail.js rnfc. Oke, ini kayak gini aja. Save. Kemudian kita masuk sini card details. Oke, kita masukkan sini. Kemudian kita save. Aku ingin di sini headernya jangan dihilangkan karena aku butuh button backnya. Oke, kita masuk ke card ini, terus kita ketikkan Pokemon. Yang mana di dalam Pokemon ini nanti akan ada beberapa parameter, yaitu jadi selain kita mengeklik ini, kita klik gitu ya, kita klik ini, nanti dia akan mengirimkan beberapa parameter yang mana itu adalah name pertama,
item name, kemudian yang kedua adalah URL, item URL kurang L, kemudian image bukan yang ini, image, terus kita kopas yang ini aja ya, kopas ini kita masukkan ke dalam sini, image URL. Jadi image dapat dari sini, oke. Setelah itu coba aku save ya, error enggak? Oke, aman, masih aman. Terus coba klik, oke, undefined is not a function. Oh, ini navigate, sorry navigate. Oke, klik, oke, masuk. Di sini aku butuh header tadi ya, tadi kan kita kopas dari sini, headernya masih enggak, headernya masih false, yang mana enggak ditampilkan. Sekarang aku butuh header untuk button back ini ya, kita klik balik ke sini, nah kayak gitu. Oke, Pokemon. Terus di sini aku coba ingin styling dulu di card details ini ya. Oke, langsung saja kita bikin apa ini, last name, flag, all, widthnya full, hanya full, posisi pasti center, space, ininya jarak per elemen kira-kira 4, background orange kita kasih 100, padding vertikalnya kita kasih 2. Ini aduh nggak penting, aku hapus. Kita bikin lagi view. Di sini aku akan coba tampilkan image-nya dulu ya. Oke, class name 40 H 40 flag, item center, justify center, rounded full, kemudian coba aku kasih background purple, border orange, segini cukup mungkin. Image dari React Native, oke, image, source, URI, aku kosongin dulu, styling dulu. Di sini width-nya kasih 28, width-nya kasih 28. Oke. Terus aku ingin mengambil data dari parameter ini ya yang sudah dibuat di sini. Aku ingin mengambil data ini dengan cara di dalam card details aku ketikkan route. Oke, aku ambil destruktifnya langsung props-nya, route, terus cons name, URL, image, URL gini maksudnya dari route params kayak gini, berarti URL ini aku kopas harus bukanlah image harusnya, ups. Oke, kayak gini. Ini untuk gambar ya, coba kita save. Oke, nah gini ya, muncul gini. Terus di bawahnya aku ingin membuat
ability dan stats. Terus untuk di sini coba aku kasih namanya dulu mungkin ya. Nama ini ku taruh uppercase, size-nya aku kasih yang ini cukup, font bold, background purple 600, teksnya warna putih, padding horizontal aku kasih 1, kemudian rounded-nya aku kasih medium, soft start sebelah kiri, kemudian coba aku kasih margin dari kiri nanti kisaran 4 kayak gitu, bagus save. Oke, namanya kayak gini. Kalian ini terserah ya, stylingnya bisa kalian taruh tengah. Kalau kalian taruh tengah tinggal ngapus yang ini doang. Nah, kayak gitu. Ini aku coba taruh kiri. Oke, langsung kita masuk ke stats view. Statusnya berarti di sini kita kasih text stats. Oke, kayak gini. Terus coba aku styling dulu. Stylingnya kurang lebih mungkin flag row space nya kasih 2 dengan width full. Terus apa lagi ya, punya posisinya items, start, rating, text-nya aku kasih 4. Kemudian untuk text-nya large, kemudian font-nya semi bold, text-nya gray, px1, rounded md. Nah itulah kurang lebih. Terus di bawahnya ini baru aku bikin flatlist lagi. Flatlist data, kemudian render item. Oke, di sini aku akan bikin apa ya, get ability ya dari sini ya. Oke. Nah, get ability-nya bisa kalian cek di Chrome, Google Chrome. Sini Chrome, terus di bagian ability ini. Jadi nanti kan tadi kan kita untuk ngambil Pokemon, keseluruhan Pokemon ini kan IP-nya gini, tes Pokemon ya. Terus sini kan harus ada parameter offset 0 dan limit 10 gini kan. Nah, ini parameternya kita ubah menjadi nama dinosaurus tersebut, nama Pokemon tersebut ya. Seperti dicontohin di sini ya, try Pokemon / Ditto. Ya, kita hapus dulu. Oke, Pokemon Ditto ya, ini munculnya ya kayak gini ya. Ini Pokemon Ditto mempunyai ability, berapa ability? 2 ability, yaitu Limber dan Imposter. Kemudian di sini untuk stats, aku pengen ngambil yang statsnya aja. Oke, di sini stats, di sini ada 6 ya, yaitu base stats. Untuk base stats HP-nya, terus tag-nya berapa, yaitu tag-nya 48, defense-nya 48, dan special attack dan lain sebagainya, speed kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Terus aku cuma ingin ngambil ability sama stats-nya aja. Di sini kalian terserah kalian mau ngambil apa aja. Oke, coba aku balik ke VS Code.
dan emulator. Oke, sini kita buat lagi function synchronous export once get ability create asynchronous tone. Come on. Ability synchronous lagi gini. Oke, di sini butuh namanya URL. Oke. Parameter kedua kayaknya nggak butuh get state ataupun dispatch. Jadi langsung saja const hash wait fetch URL dan JSON. Oke, kayak gini. Terus kita return fresh. Kemudian kita tambahkan di sini buildernya, tambahkan add case. Oke, wah kayak gini lah ya. Kita nggak perlu error untuk sementara waktu, karena nggak mungkin error juga, mungkin ya. Oke, kurang lebih kayak gini. Get ability pending loading set true, get ability fulfilled. Datanya masuk ke bagian ability. Tapi di sini kita belum bikin ability tambahin berarti. Ability di sini karena tadi di datanya berupa objek ya. Jadi objek kosong gini aja. Save. Oke. Terus di bagian card ini kita panggil ya. Kita panggil yang fungsi yang asinkronus tadi yang sudah kita bikin. Pakai use effect dulu. Oke, kayak gini. Terus kita const dispatch oke, kayak gini. Dispatch apa namanya? Apa lagi? Get ability. Oke. Const ability. Use selector state Pokemon. Kayak ini. Terus data di bagian flatlist langsung kita masukkan ability-nya ya. Ability yes, kalau nggak salah gini sih. Coba kita cek lagi di endpoint-nya. Ability dot ini ya berarti ya. Karena kan ini kalau kita lihat, nah tentunya objek bukan array ya. Objek bukan array. Jadi di sini kita ambil abilities dan stats ini. Oke, kayak gitulah ya. Kita ambil dua itu aja. Jadi ability sudah benar. Terus kita bikin untuk renderan itemnya ini kita bikin elemen baru di sini. Namanya false hash item view last name mt1 ml6 like
flag row. Oke, ini kemudian dalamnya ada teks item.activity name. Nah, ini kita styling dulu, uppercase, font, and bold, terus backgroundnya blue 600, cukup. Paddingnya satu aja cukup, rounded, medium, teksnya warna grey agak cerah, ya 50 ini apalagi. Oke, baru setelah itu kita masukkan abilitiesnya ini ke sini. Oke. Ini kita tadi bikin abilities. Oke, kenapa belum muncul? Coba aku konsul ability. Ya ampun ya, lupa di sini URL guys. Oke, ability sudah, sekarang bikin stats. Ya udah, ini copy aja ya. Kayaknya taruh atasnya lebih keren. Stats. Oke. Terus kita bikin statsnya, komponen stats. Stat item view passwordnya aku pas aja ya, biar agak cepet kayak gini. Oke, terus di sini aku butuh lagi namanya view ya. Oke, terus di sini karena relatif, di sini aku akan pakai absolute seperti biasa ya. Di sini kelas name-nya aku fokus juga biar cepat. Oke, hanya 7 absolute top 0 left 0 pada reset pojok kiri atas, terus background orange. Hanya ini headnya satu pixel lebih kecil daripada yang di atas ini ya, satu nilai lebih kecil. Oke, karena di sini aku pakai border dengan ketebalan 2. Oke, kemudian di sini aku pengen karena aku di sini pengen bikin bar gitu ya. Terus ini aku coba start. Oke, kayak gini. Terus ini start. Oke, coba kita klik. Nah, start muncul kayak gini. Oke, next. Di sini di bawahnya aku kasih coba teks. Di sini di dalamnya berarti item start dari sini ya berarti teman-teman. Akan lihat lagi di bagian endpointnya sini starts, yaitu base start, yaitu jumlahnya. Kemudian dari setelah kita masuk start ini kita mana sih ini, terus dari start baru name, berarti definisinya start.name, baru muncul tulisannya HP gini. Nah, terus untuk nilainya kita ambil dari base start. Oke, jadi diingat-ingat base start untuk play, terus start.name itu untuk namanya. Oke.
Oke, di sini berarti start dot name begini. Kemudian di sini item dot base start. Oke, kayak gitu ya. Kemudian di bagian ini kan atas ini kan kayak barnya gitu. Ini aku pengen tambahkan width-nya. Di sini coba aku, karena ini nanti pastinya base start-nya nilai base start ini ada yang di atas 100. Di sini coba aku bulatkan jadi 100 aja. Jadi item dot base start lebih dari 100, maka di sini nanti stylingnya akan muncul 100% ini. Kemudian jika tidak, di item dot base start plus persen. Oke, ya kira-kira. Terus coba kita save. Oke, muncul dari sini ya. HP-nya 58, berarti yang sini ya. HP, name-nya itu HP, start-nya itu 58, kayak gini terus. Di bagian mana tadi? Ini yang dalamnya ini, yang fill-nya ini. Fill dalam bar ini yaitu di view-nya ini guys. Jadi width-nya ini panjangnya sama itu berdasarkan dari start-nya. Oke. Terus jika kalian menemukan error kayak di bawah ini serialis middleware ini dari Redux ya. Jadi ini nggak terlalu, ini bukan error. Pastinya aplikasi bisa jalan. Ini cuma masalah serialis di bagian middleware. Nanti di sini nggak perlu kita perbaiki atau apapun, masih akan ada pembahasan lain di video, mungkin di video selanjutnya atau di another video gitu ya. Oke, kita fokus ke sini, kita coba styling di text class name. Di sini aku pengen teksnya ini enaknya jangan warna putih ya. Text in di dark gitu ya, font semi bold. Terus teksnya uppercase, margin left-nya kasih dia nggak terlalu mepet ke sebelah kirinya ini. Coba kasih. Oke, kayak gini ya teman-teman. Kita back. Oke. 10 sementara 10 Pokemon ditampilkan ke bawah, jadi nambah 20. Kemudian lagi nambah. Oke, kayak gitu. Coba mana Pokemon Pikachu. Oke, klik. Jadi ini statusnya HP-nya 35, speed-nya 90. Dan abilities-nya ada static dan lightning root. Oke, kayak gitu ya teman-teman untuk tutorial pembuatan aplikasi di Android menggunakan API Pokemon API. Mungkin cukup sampai di sini dulu kita pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.